sini juga enak, Enak, dingin, pemandangannya bagus. Dan anak-anak pun jadi senang ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chris, kawan-kawan setia Warung Publisher. Pada episode siang hari ini kita akan mengupas tuntas sejarahnya dari MT Highland Resort. Nah, penasaran bukan? Maka dari itu yuk langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sikut. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa Pak. Bisa di-share ke kawan-kawan semua. Ya. Perkenalkan diri Bapak. Baik. Nama saya Dede Badrul Munir. Saya sebagai manajer pengelola di MT Highland Resort. Luar biasa kawan-kawan. Kami dari tim Warung Publisher memiliki beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Pertama-tama, terinspirasi dari mana gitu Bapak membuka usaha resort seperti ini Pak? Baik, ini kan berawal pada tahun 2007. Berawal dari tahun 2007. Pada waktu itu ada seorang pengusaha lokal pribumi di sini yang bernama Bapak Haji Mamat Sumpena. Ya, dikenal dengan Pak Haji MT. Pak Haji MT. Nah, dikenal di Ciwidey ini pengusaha tani yang sukses. Beliau banyak bergerak di bidang pertanian, ingin mengembangkan kegiatan yang berbeda dari kegiatan usaha tani yang sudah biasa digarapnya. Nah, beliau terfikirkan oleh beliau ingin membuka kegiatan di bidang wisata. Di bidang wisata. Oke. Nah, kami membantu dari awal untuk memproses kegiatan tersebut dengan mengajukan kerjasama kepada pihak perhutani. Pihak perhutani Sebagai pemilik lahan yang ada di wilayah sini gitu. Pada waktu itu belum pernah ada dari pengusaha manapun, dari pihak masyarakat apapun yang mempunyai keinginan untuk bekerja sama dan menggunakan lahan perhutani. Kebanyakan yang digunakan untuk lahan perhutani itu kebanyakan adalah ke pertanian saja. Belum ada yang punya pemikiran mengembangkan wisata. Nah, Pak Haji MT ini merupakan embrio dari awal. Beliau memikirkan itu untuk melakukan kegiatan yang berbeda. Betul. Dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Untuk sebagai daya tarik juga ya untuk kepada pengunjung-pengunjung semua ya Pak ya, agar berbeda ya datang ke sininya. Betul, karena kan di sini masih terbatas pada waktu itu kegiatan wisata itu baru ke Situ Patenggang, yang dikenal itu kan Cimanggu, Betul. kemudian Ciwalini. Nah, Kawah Putih pun belum begitu berkembang, baru dibuka aja. Oke. Nah, oleh karena itu beliau mengajukan kepada pihak perhutani untuk menjalin kerjasama membuka objek wisata di wilayah lahan perhutani tersebut. Gitu. Oke, luar biasa kawan-kawan. Nah, berarti Bapak memulai bergerak usaha ini sejak tahun 2007 ya tadi, betul ya Pak? Pengajuannya dimulai sejak tahun 2007, kemudian kita berproses sampai jeda waktu dulu dengan pihak perhutani, karena ini juga
kita memahami bahwa perhutani juga belum pernah melaksanakan kegiatan kerjasama seperti ini. Mungkin mereka juga baru gitu kan, sehingga butuh proses, butuh penilaian gitu, feasibility study-nya dan lain sebagainya. Kemudian izin-izin pusatnya dan lain sebagainya. Baru pada tahun 2008 kita mendapatkan izin untuk berproses membangun dan lain sebagainya. Oke. Nah, selama proses pengurusan izin itu sulit tidak Pak? Pasti kan namanya untuk usaha sebesar ini kan luar biasa ya Pak ya, sulitnya. Betul. Karena itu tadi, karena ini adalah hal yang baru dilakukan, itu belum ada ketentuan-ketentuan dasarnya, belum ada ketentuan-ketentuan umumnya. Iya, betul. Untuk bergerak, bekerja sama dengan pihak masyarakat, dengan pihak perhutani itu belum ada. Termasuk dengan pemerintah daerah pun sama. Jadi banyak sekali sebetulnya hambatan-hambatan pada tahap awal untuk menggunakan area wilayah perhutani ini untuk membuka kegiatan seperti ini. Gitu. Kegiatan wisata seperti ini ya betul, Pak? Betul. Luar biasa kawan-kawan. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Saat ini di sini ada berapa jumlah karyawannya? Kalau karyawan saat ini sih tidak terlalu banyak. Ini ada sekitar 30-40 orang saja untuk karyawan resortnya. Karena kan di sini ada 2 kegiatan utama, ada resort penginapan dan ada restoran juga. Restorannya betul ya. Jadi kalau dengan restoran mungkin 50-60 orang lah. Luar biasa. Nah Pak, saya mau tanya, dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, itu bagaimana Pak? Pasti kan seluruh sektor di bidang perekonomian itu kan pasti turun nih Pak. Nah di sini juga sama Pak, mengalami juga, merasakan juga dampaknya. Sebetulnya kalau kita di kegiatan wisata ini justru yang paling awal kena dampak. Karena kan harus ditutup ya Karena Pak, harus ditutup, kemudian juga terjadi penyekatan dari luar gitu kan, yang tidak boleh masuk ke wilayah dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang namanya objek wisata itu kan ini kan diasumsikan pendatang semua yang datang ke sini. Betul. Kalau dengan adanya penyekatan, adanya pembatasan, otomatis yang datang nggak ada. Betul. Oleh karena itu kita dengan dampak COVID ini 4 bulan praktis tutup selama 4 bulan. Selama lebih kurang 4 bulan. Sampai bulan Juni kalau tidak salah, dari bulan Maret. Itu kira-kira. Luar biasa. Nah Pak, rata-rata Pak, saya ingin tanya sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini ya. Di sini kan jalur wisata Pak. Ya. Nah, rata-rata yang para pengunjung datang ke sini itu berasal dari mana saja Pak? Ya kalau di ini dari seluruh Indonesia sebetulnya. Ya karena MT Highland Resort dari sejak tahun 2008 itu sudah dikenal. Betul. Sampai saat ini sudah 10 tahun lebih berarti kan, 12 tahun lah lebih kurang. Nah ini sudah dikenal seluruh Indonesia. Memang kebanyakan wisatawan domestik. Betul. Dari Jawa dan luar Jawa. Dari berbagai daerah dari ya Pak ya? berbagai daerah, terutama DKI khususnya ya. Terutama DKI khususnya. Gitu. Nah Pak, sekarang kita masuk ke sesi yang lebih intim lagi nih Pak. Sharing-sharing Pak, sejarahnya MT ini bagaimana Pak? Sejarah MT itu seperti kita ketahui, masyarakat atau orang melihat kondisi MT ini sudah seperti ini. Betul. Saat ini. Dulu di tahun 2006-2007 ini adalah rawa-rawa. Di sini kondisinya rawa. Makanya ini kawasan kan kawasan Ranca Upas. Masih satu kawasan dengan bumi perkemahan. Betul. Ranca Upas. Makanya disebut Ranca Upas karena di sini rawa-rawa. Areal yang dihuni atau dipakai oleh masyarakat itu hanya sekitar pinggir jalan raya saja. Betul. Pada waktu itu gitu kan, terdiri dari warung-warung kecil dan lain sebagainya. Kemudian di bawah pohon-pohon tegakan itu terjadilah pada waktu itu musibah tumbangnya pohon-pohon besar, sehingga masyarakat yang berada di pinggir jalan itu ada yang kena juga runtuhannya, mundur ke belakang lebih kurang 50 meter lah
dari pinggir jalan itu mundur Hmm, supaya mencari keamanan. betul. Nah kemudian untuk MT sendiri baru membuka areal ini kan di 2007 lebih kurang ya. Iya. Tahun 2007 atas kesepakatan izin dengan Perhutani itu untuk Perhutani, ya, dibuka. betul. Ini semuanya rawa awalnya. Dan kita tertarik untuk membuka areal ini sebetulnya itu hanya karena bahwa di sini ada salah satu sumber mata air panas yang biasa dipergunakan oleh warung-warung yang pinggir jalan itu untuk mandi di belakang asalnya gitu kan. Nah kita ingin memanfaatkan itu menjadi semacam walininya lah Iya, betul. gitu ya, sebagai pemandian air panas. Nah, sementara kita tidak tahu kondisi airnya apakah lebih baik atau tidak gitu pada waktu itu. Pokoknya kita ingin mencoba aja membuka seperti itu. Nah dengan keberanian Pak Haji MT ini untuk membuka ini kan spekulasi juga, Betul. spekulasi juga gitu kan. Nah diberikanlah izin untuk itu, kemudian kita bangun, ya kita babat. Makanya di sini pohon-pohonnya kan pohon-pohon yang sangat jarang. Betul, Pak. Pohon-pohon besarnya tidak ada, karena memang bekas rawa-rawa yang tidak cocok untuk tanaman. Betul. Nah dengan kondisi sekarang diperbaiki dengan dibangun, kemudian dirucuk dengan bambu dan lain sebagainya, resapan-resapannya diatur sedemikian rupa, maka ini mulai bisa ditanami kembali. Sejak itu mulai kita lebatkan kembali lah hutannya. Di samping itu ya kita juga mendirikan untuk penginapan gitu. Saya mau menanyakan nih Pak, ide untuk resort-resortnya ini memang disengajakan sebagai ciri khas memakai kayu-kayuan atau bagaimana Pak? Pertama tentu saja ada ketentuan dasarnya dari pihak pemerintah, pihak Perhutani, bahwa di zona manfaat ini boleh dilakukan pembangunan tapi harus ramah lingkungan. Untuk konsep tersebut maka kita mengacu kepada konsep yang ramah lingkungan, dan memang ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan bangunan beton, Ya. bata dan lain sebagainya gitu kan. Makanya kita membangun hanya dengan kayu, bambu dan semacamnya, itu aja. Mendukung Go Green ya Pak ya. Mendukung Go Green ya. Dan agar terkesan juga para pengunjung datang ke sini tuh seperti back to nature ya Pak ya. Memang tujuannya itu kembali ke alam dan memang harus alami. Betul. Karena kan yang kita jual itu bukan hotel mewah. Ya, betul. Kalau hotel kan banyak di kota. Betul. Dan murah-murah gitu kan. Betul. Tapi kalau untuk alam seperti ini kan susah sekali kita temukan sekarang. Ada sensasi yang berbeda Ada ya, sensasi Pak? yang berbeda, betul. Luar biasa. Nah, Pak, saya mau tanya, untuk jam operasionalnya, sekarang kan sudah sekarang kan sudah fase new normal. Saat ini jam operasionalnya buka jam berapa, tutup jam berapa, Pak? Berdasarkan ketentuan yang ada sebetulnya kita memang belum boleh membuka areal ini 24 jam lagi. Kalau dulu pada sebelum ada kejadian Covid itu kan 24 jam full Di sini. termasuk kolam renang air panasnya juga, kolam rendamnya juga sama. Tapi kalau sekarang relatif lebih dibatasi waktunya. Sampai jam 10 malam, 11 malam sudah kita tutup untuk tidak menerima tamu, khususnya untuk kolam ya. Kalau untuk penginapan kan sampai sore pun kan mereka sudah pada masuk gitu. Betul. Dengan Bapak siapa? Arif, Pak Arif. Nah, Pak, kesini sedang apa, Pak? saya lagi kebetulan camping ya. Camping. Sama keluarga. Wah, mantap. Asalnya dari mana, Pak? Kita dari Parompong. Parompong. Wih, luar biasa kawan-kawan. Nah, kesan dan pesan Bapak camping di sini bagaimana? Kebetulan baru pertama kali ya Iya. di MT sini di Pak LD apa? Ya, MT, betul. Ya, MT ya. Lumayan bagus sih. Bagus. Kebetulan adik saya juga udah di duluan dari hari Sabtu, jadi saya nyusul, dibilang lumayan bagus. Enak, nyaman ya, Enakan, Pak. nyaman di Dan sini. untuk fasilitasnya bagaimana di sini, Pak? Cukup lah, cukup bagus ya, cukup bagus. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf mengganggu, Pak. Bapak atas nama siapa, Pak? Pak Jejen, Pak. Pak Jejen. Asli dari mana? Aslinya saya dari Sumedang, Pak. Sumedang, luar. Jakarta, liburan ke Bandung, orang tua di Bandung. Oke, jadi sekalian liburan di sini. Nah, bagaimana Pak kesan dan pesannya nginap di sini? Kesan dan kesannya sangat istilahnya
enak lah. Suasananya kan di daerah kota tuh kami apalagi di Jakarta ya. Pengap dia Pak, penuh. Kemudian kami pas di Bang sini udaranya sangat Segar ya. segar lah istilahnya. Terus juga harganya kan untuk menengah pun terjangkau. Terjangkau, betul. Jadi istilahnya Assalamualaikum Ibu, Bapak. Mohon maaf mengganggu. Dengan Ibu dan Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak Denny. Bapak Denny, Ibu. Ibu Neneng. Ibu Neneng. Nah, Bu bersama keluarga sedang liburan di sini. Bagaimana Bu kesan dan pesannya, Bu? Pesannya ya senang. Liburan selama ini kan PSBB nggak Iya, bisa kemana-mana. betul. Alhamdulillah sekarang bisa liburan, meskipun ya masih harus jaga jarak lah Betul, gitu. memang. Suasana di sini juga enak, Enak, ya. dingin, pemandangannya bagus. Ya. Dan anak-anak pun jadi senang ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak. Assalamualaikum. Nah Pak, saya penasaran banget nih Pak. Filosofi di balik nama MT Highland Resort ini, itu apa makna di balik itu Pak? MT itu sebetulnya inisial nama saja dari ownernya Pak Haji Mamat, itu disingkat MT karena kan kebiasaan para pengusaha tani di wilayah Ciwidey ini menyingkat nama-namanya gitu. MT itu dari Pak Haji Mamat gitu. Kemudian Highland yaitu tentu saja karena ini adalah dataran tinggi Iya, ya, dari betul. ketinggian gitu. Dan ini resort ya kita sambung-sambungkan aja Iya, gitu betul. menjadi seperti itu. Tapi menjadikan ciri khas Pak, orang jadi lebih hafal mengenal MT, singkat tapi kan mengandung banyak arti begitu Pak. Betul. Ya. Dan ini kan menjadi kesannya kan aneh, apa sebenarnya ingin dicari. Betul. Nama MT itu siapa, apa gitu kan yang sebenarnya. Ada yang mengartikan ini mountain gitu kan, pegunungan. Silahkan aja, bebas aja. Malah kalau ownernya bilang kalau MT itu apa, maju terus kan. Maju terus. Oh iya, bisa masuk gitu, betul. Dan apa ya, elegan banget Pak, namanya itu terkesan tuh jadi membekas gitu Pak di hati, betul ya. Termasuk pengunjung yang datang ke sini juga mungkin setelah Dan datang mudah ke sini. diingat, ya. Nah itu Pak, setelah datang ke sini sudah menikmati apa fasilitas yang ada di sini, ketika pulang pasti membekas Pak. Karena apa? Luar biasa. Saya datang ke sini bersama tim dari Warung Publisher pun sudah terkejut Pak. Luar biasa. Pemandangannya indah gitu, fasilitasnya luar biasa. Apapun ada di sini. Nah, itu kawan-kawan. Makanya kawan-kawan yang menonton video ini tunggu apa lagi ya Pak? Weekend grebek langsung datangi MT Highland Resort, betul ya Pak? Betul. Luar biasa. Ditunggu kawan-kawan. Nah Pak, lanjut lagi Pak, saya mau menanyakan. Ini kan berarti ada kerjasama dengan perhutani. Nah, untuk dari segi omset itu bagaimana Pak pembagiannya? Kerjasama tentu saja ya. Ada ketentuan-ketentuan yang kita sepakati bersama antara MT dengan perhutani. Konsep yang kita jalin kerjasama ini adalah BOT. BOT, apa itu Pak BOT? Build, Operate, Transfer. Artinya pihak ketiga, pihak yang mengembangkan ini, yang membangun, kemudian mengoperasikan, baru nanti kemudian setelah masa jangka waktunya habis diserahkan sepenuhnya kepada pihak perhutani. Gitu. Walaupun kedepannya tetap si pihak pengembang ini diberikan kesempatan pertama untuk tetap melanjutkan pengelolaan dengan konsep yang porsi yang terbalik nantinya posisinya. Untuk kegiatan sharing itu sendiri memang didasarkan pada kesepakatan awal. Betul. Kesepakatannya yang bisa diubah itu setiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Per 2 tahun. Nah. Perpanjangan perjanjian kerjasamanya itu per 2 tahun sekali. Oke, berarti bisa dibilang kita seperti kontrak gitu ya Pak ya, bekerja sama dalam ikatan kontrak itu ya Pak. Nah, untuk berapa lama Pak durasi itu? Kalau tidak salah durasinya sekitar 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun dengan perpanjangan
kontraknya itu per 2 tahun. Per 2 tahun. Dan di situ Oke. disepakati, dievaluasi dulu, disepakati lagi kemudian ditentukan lagi ketentuan-ketentuan lainnya. Oke, yang Jadi jelas. senantiasa berubah gitu. Betul, yang jelas gak mungkin kalau ini bakalan ditutup ya Pak ya, karena sudah membuming sekali ini Pak, luar biasa. Siapa yang gak kenal MT, betul ya? MT Highland Resort ini luar biasa, menyenangkan Pak di sini, benar-benar terasa kembali lagi ke alam, begitu Pak. Nah lanjut lagi Pak, fasilitas kembali membahas tentang fasilitas. Di sini ada apa aja Pak, selain dari resortnya? Ya, kami memang menyediakan ada resort dan ada restoran yang utama ya. Kami memiliki lebih kurang resort itu ada beberapa tipe. Ada yang tipe family gitu kan, ada yang tipe standar, ada yang eksekutif dan lain sebagainya. Itu lebih kurang totalnya sekitar 70 sampai 90 kamar. Kamar ya. Oke. Nah, dengan kapasitas hunian maksimal sebetulnya bisa sampai 500 atau 600 orang kalau dipakai massal gitu ya. Gitu. Dan memang kebanyakan di MT itu juga banyak untuk dipakai kegiatan gathering. Catering, betul. Gathering, jadi yang massal-massal seperti itu. Nah ini dia kawan-kawan, menu andalan dari restoran MT. Betul ya Pak ya? Betul, Bisa betul. diceritakan Pak, ini menu andalannya apa ini Pak? Ini yang jadi andalan utama sih sebenarnya cuman ini nih. Sambelnya kawan-kawan. Nah, ini sambal stroberi. Ini pengganti tomat, ini diganti oleh stroberi. Ganti oleh Jadi ada sensasi rasa yang berbeda dibandingkan dengan luar tomat gitu. biasa. Ada segernya Betul. dapat, asemnya juga dapat ada ya. manisnya dapat segala macam. Kalau yang lain-lainnya ini relatif sama lah. Sama ya. Ada tahu tempe, ada Iya. ayam goreng, ada sayur asem gitu kan. Ini timbal komplit. Timbal komplit. Gitu. Luar biasa. Nah, kawan-kawan, jika kawan-kawan makan di restorannya MT, cobailah ini. Paket menu andalannya ya Pak ya. Nasi timbal komplit. Nasi timbal komplit, sambal stroberi. Rasanya kawan-kawan, segar, pedasnya meledak, diredam oleh rasa manis asamnya dari stroberi ini. Lezat kawan-kawan. Ditambah ada ikan asinnya ya kawan-kawan, favorit banget. Nah, kawan-kawan, ada yang sedang mencicipi ikan favoritnya di sini. Jargonnya, yuk kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sikut. Oke, luar biasa. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Budi, Pak. Pak Budi. Iya. Oke, nah Pak, saya mau tanya Pak, ikan nilainya bagaimana rasanya Pak? Wah, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, Pak. Enak, nampol sekali, Pak. Pokoknya nyesel deh kalau nggak kesini, Pak. Kalau nggak nyobain Ya, coba ya. nggak nyobain nila bakar merah. Nila bakar merah, Pak. Luar biasa. Ciri khas di sini. Ciri khas di sini. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Salam sikut. Ya, oke. Pak, untuk dari sisi resortnya nih Pak, itu range harganya dimulai dari berapa sampai berapa Pak? Range harga penginapan itu dari mulai yang Rp400.000 sampai ke family, ada yang VIP, ada yang 5,5 juta Per malam ya. per malam dengan kapasitas yang berbeda-beda. Yang pastinya tentu kapasitasnya Disesuaikan berbeda-beda. dengan Iya, kapasitas, ya. tapi dengan yang paling termurah 400.000 itu udah luar biasa kawan-kawan, cukup banget dengan fasilitas yang ada di sini, betul ya Pak ya? Betul. Itu harga di weekend. Weekend. Nah, Oke. biasanya kalau weekday ada lebih turun lagi ya Pak ya? ya biasanya kan pada nawar juga Betul. kalau di weekday. Oh. Ada diskon lah. Diskon tuh. Ada diskon khusus luar biasa kawan-kawan. Nah, untuk yang untuk yang menginap di sini Pak, itu udah include dengan breakfastnya Pak? Kita tidak dengan breakfast, itu hanya untuk penginapan saja. Penginapan saja. Breakfast kita sediakan di restoran itu tadi. Oh, gitu. Luar biasa. Nah, Kita terus ada di sini paket juga. makan. Oke, di sini juga ada ini Pak. Hewan ya, itu pelihara apa Pak?
Itu rusa, ada kambing, ada ayam kalkun juga. Ya ini sebagai pelengkap aja. Betul, anak-anak tuh khususnya anak kecil nih pasti Ya. seneng kan ngasih makan, betul ya Pak? Betul. Luar biasa kawan-kawan. Sekarang memasuki sesi sharing nih Pak. Sharing pengalaman Bapak selama bergabung bersama MT ini Pak. Selama bergabung ini kan lebih kurang sudah hampir 12 tahunan lah. 10 sampai 12 tahunan. Memang banyak sekali suka duka Pastinya Pak. yang terjadi, ditambah dengan persaingan-persaingan yang semakin ketat. Saat ini banyak sekali objek-objek yang dibuka yang seperti ini. Tapi kita selalu mencari peluang, mencari bentuk. Karena kalau sudah melekat di hati para tamu, pengunjung itu mereka kembali lagi Pasti ke akan kita. Gitu. Kemudian ya terutama servis juga terutama kita perhatikan selalu supaya ini jadi kenangan untuk mereka. Betul. Dan itu konsep kita, alam kita juga kita upayakan servis kebersihannya, khususnya lingkungannya yang baik, kemudian keramahannya, keamanannya juga itu, sehingga supaya tamu itu tidak kapok gitu untuk datang kembali ke kita. Memang ada beberapa kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini mungkin masih terdapat kita lakukan atau masih ada yang ditemukan di kita. Tapi kita berusaha terus memperbaiki gitu. Itu banyak sekali dari masukan-masukan dari para konsumen, kebutuhan-kebutuhan yang memang untuk mereka dirasakan kurang, itu kita perhatikan gitu. Luar biasa. Nah Pak, untuk dari hiburannya nih Pak, dari hiburan seperti kolam renang, berkuda, dan segala macem, range harganya Pak gimana? Mahal atau cukup gitu, apa gimana? Bisa takutnya yang nonton ini, aduh ada berkuda, takutnya mahal, ratusan ribu gitu. Silakan di-sharekan Pak, agar tidak takut Pak. Ya, murah saja. Untuk kegiatan berkuda atau flying fox atau perahu angsa itu kisarannya 15-20 ribu rupiah saja per orang. Luar biasa tuh kawan-kawan, jadi jangan khawatir, jangan takut. Iya. Gerbangnya memang megah sekali, tapi dalamnya tenang aja. Kita mengikuti kawan-kawan, betul ya Pak? Betul, yang penting bisa dinikmati dan terjangkau. Nah itu, karena kepuasan konsumen nomor satu, betul ya Pak? Betul. Luar biasa. Oke Pak, sekarang sharing dong ini Instagram officialnya dari MT ini, silahkan di-sharekan Pak. Instagram official MT adalah MT Highland 1273. Luar biasa, dan mohon maaf Pak, saya minta nomor kontaknya Bapak. Baik, nomor kontak saya Dede Badrul Munir 0838 2266 9336. Luar biasa. Seperti biasa kawan-kawan, jangan khawatir. Instagramnya official dari MT ini yang nanti akan tertera di tampilan layar kawan-kawan. Berikut juga dengan nomor kontaknya Pak Dedi. Oke, Pak, mohon maaf kami mengganggu datang ke sini. Sama-sama, terima kasih. Salam sikut, dan jangan lupa kawan-kawan, tekan jempol ke atas, like video kami, komen video kami, share video kami ke seluruh akun jejaring sosial kawan-kawan, agar semua penonton melihat video ini ada terpikir untuk berlibur di sini. Betul ya Pak ya? Betul. Dan subscribe selalu channel kami, aktifkan loncengnya agar kami lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk meliput semua yang ada di sekitar kami. Dan saya kembali lagi bersama saya Chris, mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Untuk Bapak juga saya ucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di Bapak. Sekian, amin. Sekian video dari kami, sampai ketemu di next episode. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.